Selamat pagi semua. Bergabung lagi di kelas pemuda-pemudi. Semoga tetap sehat, tetap bisa ketemu di sini dalam kondisi prima ya, dalam kondisi prima. Dia kita bersyukur karena walaupun Omikron di luaran itu bertebaran gitu di negara-negara lain, bersyukur karena kita dilindungi oleh Sinovac. Aduh, kita gosip banget ya. Katanya Sinovac lebih kuat menahan. Sudahlah ya, kita bersyukur karena Tuhan melindungi kita. Amin. Dan kita bisa ikut di pelajaran ke-11 sekarang ya. Oh, dan kayaknya ini minggu yang ke 1 tahun kita ini deh, kayaknya bikin siaran YouTube untuk kelas pemuda. Oh, iya. Ya ini mulainya kan tahun lalu di bulan Desember seingat saya. Oh, kayaknya iya, di minggu-minggu inilah betul, kita betul, akhirnya 1 tahun menjadi pemirsa YouTube. Iya. Tentu kita nggak berharap di tahun depan kita masih begini terus. Iya, maksudnya kalau ada format lain sih oke-oke aja ya. Tapi kita berharap bisa pandemi segera berakhir dan nggak ada ketakutan berkumpul lagi gitu ya. Betul. Baiklah, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga atas penyertaan Tuhan, berkat Tuhan kepada kami semua, sehingga tubuh kami bisa terus Tuhan jaga dengan kekuatan kesehatan, dan Tuhan juga sekarang mau mengajar kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kelas kami dari awal sampai akhir. Kami menyerahkan pembacaan firman yang dilakukan, diskusi yang dilakukan, dan juga semua yang kami bayangkan selama proses video ini diputar. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemikiran kami semuanya biarlah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, supaya setelah selesai dari penayangan ini dilakukan, kami bisa lebih mengerti, lebih memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, jadi ini judulnya adalah puji-pujian dari kelahiran Yesus, puji-pujian. Nah sebetulnya kan kita udah ketemu dengan puji-pujian itu ya. Beberapa Elizabeth pujian, udah, Maria udah, Zakaria. Nah sekarang ada pujian singkat yang jadi ayat hafalan. Ayat hafalan ini diambil dari Lukas 2 ayat 14. Bunyinya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini bicara tentang siapa maksudnya yang menyampaikan pujian itu adalah malaikat. Nah, jadi dari pujian itu dan dampaknya, terus kita mau masuk ke dalam pelajaran sekolah minggu. Iya. Oke, jadi pelajaran sekolah minggunya nasnya diambil dari Lukas 2 ayat 13 sampai 20. Kalau teman-teman ingat, nas ini masih beririsan dengan pelajaran minggu lalu waktu kita membahas tentang gembala. Kalau gembala dimulai dari ayat 8. Nah, sekarang kita masuk di ayat 13 karena kita mau fokus di puji-pujian tadi yang seperti Pak Arsendi sudah bacakan. Menarik nih ya Pak, ini pujian para malaikat. Saya waktu menyiapkan ini tuh ya balik lagi ya, karena udah Natalan sekian puluh kali gitu. Waktu baca kayak yang ya kayak hafalan lah gitu ya, karena ya berapa kali sempat lah kepilih jadi pemeran malaikat gitu ya, dan harus kemuliaan gitu ya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi kalau dibayangkan gitu, waktu itu saya merasa itu kayaknya peristiwa yang luar biasa gitu ya, besar banget gitu, karena ini dibilangnya tuh di ayat 13 itu sejumlah besar bala tentara sorga. Jadi waktu gitu. Malaikat lihat gitu ya, lagi ngobrol-ngobrol gitu ngadep ke api, terus tiba-tiba jreng gitu kan.
Iya kan, gitu ya kaget kita. luar biasa dan terang banget deh. Iya. Dan kita nonton konser aja udah wow gitu ya, nonton konser paduan suara atau nonton konser musik gitu. Konser musik tuh kan itu ya, lampunya Iya, gitu ya, dan megah. soundnya itu kan. Nah ini malaikat langsung yang nyanyi gitu, dan sejumlah besar gitu. Saya betul-betul nggak kebayang gitu. Dan apalagi gembala itu ya, gimana shocknya gitu menyaksikan itu. Mungkin kalau saya yang lagi gitu ya, jangan cuma segini lagi gitu, mau angkor gitu. Nah tapi yang mau kita bahas di sini bukan masalah bagaimana teknik malaikat menyanyikan pujian, tapi kita mau lihat isi pujiannya itu sendiri ya Pak. Boleh dimulai Pak yang pertama. Ya, jadi ada dua pujian yang dua bagian Tarik begitu gitu ya. Dan tadi di ayat hafalan sudah disampaikan bahwa yang pertama itu pujian tentang Allah, yang kedua dampak dari pujian itu kepada manusia. Makanya dikatakan bahwa di tempat yang maha tinggi itu, kalau di buku pelajaran kita dijelaskan bahwa itu tujuannya adalah pertama kali memang pujian itu selalu memuji Allah. Nah, di tempat yang maha tinggi itu maksudnya sorga atau tempat kediaman Allah. Di sana adalah tempat terjadinya segala sesuatu, perencanaan segala sesuatu dan penyiapan segala sesuatu dari sorga gitu. Makanya kemuliaan bagi Allah itu di tempat yang maha tinggi, di tempat yang kita sendiri belum pernah tahu tingginya seperti apa, maha tinggi makanya. Lalu bagian yang kedua adalah setelah ada puji-pujian itu, manusia di bumi terdampak itu damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah kalau di pelajaran bisa kita lihat juga bahwa ada tujuannya waktu pas malaikat menyatakan itu, para gembala itu pertama kali tuh dapat, wah kita punya damai sejahtera ya. Kalau di buku tuh diingetin juga bahwa oh mereka itu kan orang-orang yang nggak pernah dapetin itu, mereka nggak bisa masuk dalam bait Allah, gimana mau dapat damai sejahtera. Jadi percikannya mungkin dapat gitu ya. Dan waktu malaikat menyatakan itu, mereka bersukacita benar dan mereka mendengar itu, walaupun mungkin nggak begitu mengerti ya, karena belum ada pengalaman-pengalaman lain gitu. Kita bisa lihat keseluruhannya karena Alkitab nulis itu. Dan para gembala yang pasti mendapat damai sejahtera yang selama ini belum mereka dapatkan secara utuh gitu. Oh mereka lebih dapat yang lebih besar gitu ya, waktu ada penyampaian itu dari malaikat. Dan juga sekarang damai sejahtera yang sama yang diberitakan oleh malaikat itu masih ada untuk kita. Haleluya. Iya, terutama lagi karena kita adalah orang-orang yang percaya. Iya. Nah memang teman-teman, jadi kalimatnya itu ya Bu, yang berkenan kepadanya, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tidak terbatas hanya kepada gembala waktu itu gitu, tapi sampai sekarang gitu manusia yang berkenan kepadanya. Nah memang kalau kita berpikir ya, banyak hal yang bisa menghalangi kita mempunyai damai sejahtera itu. Sama seperti gembala sih, kalau waktu itu mereka lebih fokus mikirin kesusahan hidupnya, memikirkan masalah-masalah gitu, beban yang sedang mereka hadapi saat itu, dan kayak apa sih masa depan yang kita punya yang nggak kelihatan itu gitu. Kalau mereka fokus di situ dan mengabaikan nyanyian malaikat mengenai damai sejahtera, ya mereka juga tetap akan berhenti di situ. Nggak akan tergerak untuk ke Bethlehem gitu. Tapi karena mereka percaya, mereka mau terima itu. Di minggu lalu kita juga udah belajar kan, mereka cepat-cepat berangkat gitu. Nah, saya melihat hubungannya dengan kita juga ya saat ini. Kita sudah diberi damai sejahtera itu ketika Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, ketika Roh Kudus diam dalam hati kita. Tapi kalau kita
terus-menerus melihat masalah kita, bukan melihat pada Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan, gimana kita bisa menikmati damai sejahtera itu ya. Gitu yang ya, adanya kurang gitu. Salah gitu. Ya memang kita juga nggak tahu ya pergumulan teman-teman masing-masing, tapi semua manusia dalam setiap fase hidupnya itu pasti punya pergumulan yang bisa menghilangkan damai sejahtera. Bahkan bukan hanya dalam fase tertentu, itu tiap hari itu ada aja godaan untuk kehilangan damai sejahtera gitu. Dari bangun kesiangan misalnya, udah terus tiba-tiba kendaraannya mogok misalnya, atau ada sakit-sakit itu wah luar biasa tantangannya buat semakin kesini saya semakin menyadari itu gitu. Ketemu dengan teman kerja yang tidak menyenangkan gitu, atau misalkan mama papa di rumah bikin kasus, wah itu udah konflik-konflik yang bikin damai sejahtera itu bisa hilang. Kalau orang di luar kan bilangnya bad day gitu ya. Bad day. Hari yang buruk gitu. Tapi itu memang tantangan buat kita sebagai orang Kristen untuk tetap menikmati damai sejahtera. Itu memang harus selalu menyerahkan setiap saat kehidupan kita pada Tuhan. Amin. Gitu ya Pak. Makanya memang kalau kita lanjut ya ke poin yang kedua, kita bisa ngelihat juga di ayat 17 ya Bu. Ayat 17-nya itu, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ketika para gembala melihat anak itu, Tuhan Yesus yang ada di palungan, dan deskripsinya sesuai banget dengan apa yang dinyatakan oleh malaikat, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi apa yang udah dibilang malaikat dibilang lagi. Makanya di ayat 18 ada sambungannya, Maria mendengar gitu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Semua orang, saya nggak tahu ya, saya sempat cari juga siapa aja yang ada di tempat itu. Di buku pelajaran nggak ada sih. Yang saya temukan hanya ya yang orang lain di situ hanya ada Maria dan Yusuf gitu, karena nggak ada yang mau nginep di kandang sih. Walaupun gitu ya, walaupun mungkin punya hewan gitu, ada sebuah penafsiran bahwa tempat kandang itu juga bisa jadi kayak menyatu dengan rumah sih. Makanya ada semua orang. Apakah itu juga bisa jadi tempat diisi oleh banyak orang? Tapi saya kurang yakin karena nggak dapat sumber referensi yang lain. Jadi yang bisa ditangkap hanya ada orang tuanya, ada orang tuanya. Yesus maksudnya. Semua orang yang mendengar itu. Nanti responnya yang dibedain adalah Maria kemudian merespon dengan menyimpan dalam hati. Tapi kita bisa bahas itu di lain kesempatan sih. Tapi yang jelas pengalaman rohani itu waktu gembala bertemu dengan malaikat, walaupun sudah gegap gempita itu ya, luar biasa itu, tapi mereka masih penasaran mungkin kalau skeptis terlalu jauh, tapi penasaran itu bener nggak sih gitu. Kita dapat penglihatan yang luar biasa itu benar nggak sih gitu. Karena mereka ini bukan siapa-siapa, mereka nih gembala di tengah padang gitu. Terus dapat penglihatan itu emang orang Lewi gitu. Kalau dapat penglihatan langsung, oh dia dapat penglihatan, wajar. Tapi gembala gitu. Dan jangan lupa bahwa di pelajaran minggu lalu di buku guru tuh dijelaskan juga, selain nggak boleh masuk bait Allah, gembala itu sebenarnya nggak bisa memberi kesaksian di pengadilan, nggak valid gitu. Saking posisi mereka itu di masyarakat saking nggak dianggapnya gitu. Jadi kalaupun bisa dibayangkan ya teman-teman, waktu mereka betul-betul melihat ini betul sama seperti apa yang dikatakan oleh malaikat,
itu gimana sih? Iya. Ih gitu ya, dipercayakan gitu ya, berita itu, maksudnya ini malaikat yang ngomong, mereka sudah membuktikan, menyaksikan sendiri, betul gitu, itu betul-betul naikin ini ya, mungkin ya itu harga dirinya ya naik gitu, merasa bahwa saya layak loh dipercayakan berita ini gitu ya, kayak gitu. Sehingga, dan sukacita itu kayak di dalam gitu, terus begitu ngelihat bener tuh kayak banjir bandang gitu, wah itu semua keluar gitu. Nah, nanti kita akan lihat itu di poin ketiga ya teman-teman. Nah, tapi di poin yang kedua ini kita mau nekenin bagaimana reaksi gembala ini ya, ketika mereka betul-betul menyaksikan itu gitu. Waktu mereka mungkin masuk seperti tadi Pak Arsendi bilang gitu ya, waktu di ayat 15 dibilang, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana gitu. Mungkin di situ masih ada kayak, ya udah cek aja lah, kita periksa lah gitu ya. Kan tadi udah heboh kayak gitu ya, penasaran juga lah gitu kan, masa sih enggak. Dan ketika mereka masuk ke Bethlehem mencari, lalu dibilang ada seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Saya juga nggak tahu ya kenapa bisa segampang itu menemukan, atau mungkin ini juga kali ya, ada kandang yang ditinggali tamu itu nggak banyak harusnya gitu ya. Mungkin mereka bisa mencari itu, dan ketika menyaksikan itu, wow gitu, wah betul-betul terjadi. Nah sehingga ketika mereka tadi yang dibilang itu ya, ada sukacita yang begitu besar itu, mereka meluapkan juga dalam bentuk pujian gitu. Nah tadi jadi kita udah masuk ke poin ketiga nih jadinya. Ada sukacita yang begitu besar. Pernah nggak sih teman-teman merasakan seperti itu gitu? Ada sukacita yang begitu besar yang nggak bisa ditahan gitu, sampai muka berseri-seri gitu ya, terus harus senyum gitu, nggak bisa ditahan gitu, terus nyanyi-nyanyi mungkin gitu ya, nyanyi-nyanyi kecil. Nah ini yang dialami oleh gembala gitu, sehingga di ayat yang ke-20 itu dibilang mereka memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi betul-betul terbukti gitu, sehingga mereka nggak bisa menahan diri untuk, oh iya ya bayi ini lahir di dalam palungan, terus dibungkus lampin, oh iya betul, cocok, sip, oke, yuk pulang. Nggak bisa gitu, saking ya tadi ya, di balik menemukan peristiwa yang sesuai itu, ada di dalam diri mereka ada kebangunan rohani mungkin ya, ada perubahan di dalam diri mereka, cara mereka melihat diri mereka sendiri. Mereka mulai melihat posisi mereka sebagai gembala itu dari mata Tuhan, bukan lagi dari mata mereka, mungkin gitu ya. Sehingga ya itu memuji Tuhan dibilangnya gitu ya, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah memang kalau lihat dari puji-pujiannya itu, memang kan kita nggak tahu ya pujiannya seperti apa ya. Kalau tadi pujian malaikat jelas dibilang gitu, dan pujian malaikat itu juga disampaikan kepada Maria dan Yusuf waktu para gembala datang itu. Tapi puji-pujian malaikat seperti apa sih gitu? Nah saya sih ngeliatnya nggak, justru kalau Alkitab nggak tulis kan berarti bukannya nggak penting ya, tapi jangan sampai kita mencari-cari lebih jauh gitu, pujian malaikatnya seperti gimana sih gitu. Gembala. Pujian gembalanya seperti apa gitu. Kalau saya justru kita bisa memuji dengan kalau orang-orang ini, kalau ada pandangan yang kurang pas ya, tapi orang-orang yang berbahasa lidah itu kan memuji Tuhan dengan berusaha menyatakan itu. Memang di gereja baptis kita akan bicara kalau orang yang
bisa berbahasa lidah berarti harus ada yang mengartikan. Kalau nggak ada yang mengartikan, nggak usah berbahasa lidah. Nah, tapi ingat bahwa prinsip bahasa lidah itu adalah pujian yang disampaikan orang tersebut pada Allah, berkoneksi gitu ya, terhubung gitu dia dengan Allah secara khusus. Nah, puji-pujian yang seperti itu mungkin yang mau digambarkan oleh Lukas, penulis kitab Lukas ini, Injil Lukas ini, bahwa gembala itu dia memuji dengan sebisanya dia, karena dia nggak punya pengalaman banyak di bait Allah, tapi dia ingin memuji Tuhan dengan seluruh kemampuannya dia. Dan itu juga yang buat saya itu yang jadi catatannya. Gembala aja bisa memuji dengan semua kemampuannya dia, apalagi kita yang bisa punya Alkitab, bisa lihat pujian-pujian gitu. Harusnya kita lebih bisa meluapkan itu. Kalau mau muji Tuhan tuh diluapkan itu puji-pujiannya kita kepada dia. Ya, gitu, memang kalau saya mungkin terbayangnya teman-teman yang namanya puji-pujian kan pasti ya menyanyi gitu ya. Nah, tapi ketika kita menyanyi itu saya ini sih jadi teringat salah satu musisi Indonesia tuh pernah bilang, kalau berbakti menyanyi misalnya atau bermain musik, hati-hati yang sedang dipuji itu siapa, kita atau Tuhan. Buat saya ini teguran yang dalam gitu ya, karena saya pemusik juga gitu. Kadang-kadang saya juga terbawa suasana tuh kalau lagi main piano di depan gitu ya, jemaat misalnya nyanyinya lebih gimana, dan itu saya harus hati-hati betul gitu. Yang ditekankan tuh kerendahan hati saya gitu, bukan kesukaan saya, tapi justru saya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa ini semua luapan pujian ini ya untuk Tuhan gitu. Jadi teman-teman bisa ngerti juga ya, ketika gembala ini memuji dan memuliakan Tuhan, dibilangnya memuji memuliakan Tuhan, bukan menyanyi karena kesenangan hati doang gitu ya. Sehingga aplikasinya buat saya juga ketika kita sekarang gitu memuliakan Tuhan, misalnya di gereja menyanyi lewat pujian, kita memang memuliakan Tuhan. Dan juga kalau kita menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga memuji Tuhan. Bukan itu jadi ingat ya, ada satu anggota gereja yang sempat cerita pada kami gitu, karena dia orang Kristen, mungkin dia sering ngomong puji Tuhan, haleluya gitu ya. Jadi kadang kalau dia datang tuh si haleluya datang gitu. suka dibilang gitu. Sebenarnya dia suka bilang, ya saya juga nggak mau dipanggil gitu. Tapi terus ada lagi yang berkomentar, ya harusnya bersyukur. Karena dengan kayak gitu orang tuh melihat kesaksian kita gitu ya. Kita dikit-dikit memuji Tuhan, dikit memuji Tuhan. Jangan malah jadi minder karena orang ngatain kita gitu ya, karena yaitu si puji Tuhan datang misalnya tuh si haleluya lewat gitu. Ya, tapi karena kita memang betul-betul mengucap syukur, kita betul-betul memuji Allah dengan melihat semua kebaikan dalam hidup kita gitu. Itu sih teman-teman. Puji Tuhan. Iya, betul. Nah, ini kalau saya sih kesaksian juga ya. Kalau dulu saya memang jarang bilang puji Tuhan gitu. Ya itu salah satunya juga ada kayak sok Kristen banget sih gue gitu ya. Tapi semakin kesini makin menyadari ya terus harus apa gitu ya. Kalau nggak memuji Tuhan terus mau apa lagi gitu. Dan memang kewajiban saya kan gitu juga ya gitu. Terus kalau dibandingkan dengan bersyukur gitu. Iya betul. Syukur ya, oke, syukur. Makasih ya gitu, oke. Kepada siapa? Nah itu gitu ya. Jadi sekarang lebih luas aja ngomong puji Tuhan, karena itu memang betul-betul gitu ya, betul-betul ucapan syukur saya gitu ketika saya dapat berita baik gitu ya, atau misalkan ada hal-hal yang walaupun tadinya saya pikir nggak mungkin, tapi ternyata Tuhan kasih atau Tuhan izinkan terjadi, ya mari memuji Tuhan. Oke. Cukup kayaknya Bu. Iya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama, mengakhiri pelajaran dan mempersiapkan diri ikut kebaktian. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pelajaran kami pada minggu hari ini.
Terima kasih sekali lagi karena Tuhan terus mengingatkan kami akan semua kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan Yesus lahir bagi kami di hari Natal ini bukan semata-mata karena rencana Allah yang harus digenapi, tapi karena di balik itu ada kasih Allah yang mau diberikan kepada manusia. Terima kasih juga untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami, sukacita kami, dan juga bagaimana kami boleh mengembalikan itu dalam puji-pujian kepada Engkau. Kami percaya Tuhan hanya orang-orang yang betul-betul mengalami sukacita di dalam Tuhan yang mampu memuji Tuhan secara sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus melatih diri untuk setia mengasihi Tuhan. Kami boleh terlatih untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kami sekecil apapun itu, sehingga ketika kami mengucap syukur itu betul-betul dilandasi oleh hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk murid-murid yang boleh setia menyaksikan pelajaran kami, untuk orang-orang lain juga yang boleh diberkati melalui pelajaran ini, bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam diri mereka, Roh Kudus yang memimpin mereka untuk bisa mengerti apa yang kami sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Persiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah. Kami mohon ampun juga untuk segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan sekali lagi. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati.